sekarang kita lanjut ke materi wawasan kebangsaan yang akan disampaikan lagi oleh Pak Anda. Pak, kan generasi muda ini banyak mengalami masalah. Apa yang menjadi masalah penting pada generasi muda di era globalisasi ini? Kita bicara dulu tentang globalisasi ya. Jadi globalisasi itu adalah suatu situasi, suatu kondisi di mana batas teritorial, perbedaan jarak, batasan geografis bisa dihapuskan karena kemajuan teknologi, baik teknologi transportasi maupun komunikasi. Misalnya begini, kalau dulu kita mau naik haji itu 5 bulan naik kapal. Kalau mau ke Malaysia dulu itu berhari-hari jalan kaki. Nah, takin dulu ya orang-orang Dayak. Jalan sampai ke Malaysia. Nah sekarang hambatan baik jarak maupun geografi bisa dihapuskan. Akibatnya apa? Arus komunikasi, hubungan antar negara, antar wilayah itu tidak ada. Internet bisa menghubungkan orang Indonesia dengan orang Amerika, orang Rusia, orang Finlandia, orang Arab, orang Afrika hanya dalam hitungan detik. Sehingga apa? Pengaruh budaya luar begitu cepat masuk ke Indonesia, begitu juga pengaruh budaya Indonesia begitu cepat diterima oleh orang luar. Nah, itu globalisasi. Nah, permasalahannya saat ini, generasi muda kita itu lebih mudah menerima pengaruh dari luar daripada kita mempengaruhi orang luar. Contohnya sekarang ada K-pop. K-pop itu kan singkatan dari Korea populer. Jadi apa yang populer di Korea, yang menjadi trend center atau menjadi pokoknya yang populer di Korea, itu kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Kemudian di Indonesia ini sangat berpengaruh. Generasi muda kita, remaja-remaja kita kemudian banyak yang menjadikan Korea atau Gangnam Style ya, kalau J-pop, Japanese pop populer itu kan Harajuku Style ya. Nah, walaupun tua ini masih ngerti juga lah ya. Ya. Itu kemudian sebagai kiblat, sebagai acuan dalam style, dalam bergaya. Gitu. Nah, kalau hanya sekedar kulitnya saja mungkin sebenarnya tidak masalah, tapi kemudian mengarah pada budayanya. Nah, ini yang menjadi masalah. Masalah yang berkaitan dengan globalisasi. Masuknya pengaruh-pengaruh barat, pengaruh-pengaruh asing, ya. Kalau dulu kan pengaruh barat dan sekarang pengaruh timur ya, karena Korea ini berada di daerah timur ke Indonesia, itu bisa mengubah perilaku, mengubah budaya daripada generasi muda, sehingga kemudian berakibat kepada menipisnya semangat cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi sekarang generasi muda kita, mohon maaf, lebih bangga bergaya seperti BTS kalau tidak salah. BTS lebih bangga bergaya seperti Siwon ya, bergaya seperti artis Korea daripada menjadi orang Indonesia yang sejati. Sehingga menipisnya rasa kebangsaan, menipisnya rasa nasionalisme itu sebagai dampak daripada globalisasi. Itu permasalahannya. Nilai-nilai apa saja yang harus lebih dipahami penerapannya oleh generasi muda dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara? Ya, jadi nilai-nilai yang harus dipahami ya, oleh generasi muda kita, khususnya dalam era globalisasi ini. Jadi begini, Bapak sedikit cerita dulu. Indonesia ini posisinya itu di antara dua benua dan dua samudra, ya. Dan dari zaman dulu itu merupakan tempat lewat daripada pedagang-pedagang internasional. Zaman kuno dulu, orang India mau ke Cina, orang Cina mau ke India, orang Eropa mau ke Cina, orang Arab mau ke Cina, itu lewat Indonesia. Nah, pada masa dahulu, perairan Indonesia ini sudah merupakan perairan internasional yang sangat sibuk. Kapal-kapal pedagang-pedagang asing itu sudah sering masuk ke Indonesia. Sehingga tidak mungkin bagi kita untuk menolak pengaruh asing pada zaman dahulu ya.
Nah, namun nenek moyang kita pada zaman dahulu walaupun menerima pengaruh asing tersebut, tidak kemudian memakan mentah-mentah. Semua pengaruh itu tidak diambil dalam artian diambil secara mentah-mentah kemudian menggantikan budaya asli nenek moyang kita. Itulah kelebihan nenek moyang kita dulu. Mengapa itu bisa terjadi? Karena nenek moyang kita itu punya yang namanya lokal genius, punya kearifan lokal, sehingga pengaruh dari luar ketika masuk ke Indonesia diterima tapi disaring. Nah, misalnya begini, kita kenal agama Hindu dari India, kita kenal agama Buddha dari, sebenarnya agama Buddha juga dari India, tapi kita kenalnya dari pedagang Cina. Kita kenal agama Islam dari orang-orang Arab, kita kenal agama Kristen dari orang-orang Eropa. Tapi nenek moyang kita mampu menyaring pengaruh-pengaruh dari bangsa asing itu disesuaikan dengan budaya lokal. Contoh, dalam agama Hindu di India, ketika ada wanita meninggal, ketika ada suami istri, suaminya meninggal, maka ada upacara sakti. Upacara sakti ini janda itu dikasih dua pilihan. Ya balu ya, kalau bahasa India itu balu. Ya, jadi wanita yang meninggal suaminya itu disebut dengan balu. Itu dikasih dua pilihan. Pilihan yang pertama itu melakukan sakti, ikut mati bersama suaminya, membakar diri bersama suaminya. Yang kedua, dia akan dipersilakan hidup tapi dengan pakaian barunya. Iya, baju putih dengan dolang-dolang, di mana kemudian dia akan diletakkan dalam kelas masyarakat yang agak rendah. Jadi dalam konsep orang India itu ketika seorang wanita diserahkan kepada keluarga laki-laki dengan bayaran, maka dia sudah menjadi milik keluarga laki-laki tersebut. Sehingga ketika suaminya meninggal, maka dia harus ikut. Atau kalau tidak, dia akan diletakkan dalam posisi yang kurang bagus. Nah, agama Hindu di Indonesia tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian kasta, sistem kasta di India itu memisahkan antara ras Arya dengan ras Dravida. Sehingga ada betul-betul pemisahan. Kalau di Indonesia tidak, hanya untuk membedakan antara profesi pendeta, bangsawan prajurit, petani pedagang, waisa, dan juga buruh budak. Jadi di Indonesia bisa naik. Contoh Ken Arok. Dalam pelajaran sejarah itu ada namanya Ken Arok. Ken Arok itu Raja Singasari, Raja pertama di Singasari. Dia itu dari kasta Sudra. Yang dalam ajaran agama Hindu sebenarnya kasta paling rendah. Nah, kalau di India nggak akan bisa. Orang dari kasta rendah naik ke atas, itu nggak akan bisa. Tapi kalau di Indonesia, buktinya adalah Ken Arok. Ken Arok itu seorang Sudra, yang dalam kitab Pararaton itu diceritakan dia itu adalah anak seorang maling, anak seorang pencuri, yang kemudian karena kecerdasannya berburu kepada seorang resi, kemudian menjadi pegawai di sebuah kabupaten, Tumapel, kemudian menjadi bupati, akhirnya menjadi Raja Singasari. Artinya, adanya mobilitas sosial naik. Ya, mobilitas sosial naik dari kasta terendah menjadi kasta tertinggi. Nah, itu membuktikan bahwa adanya lokal genius, adanya penyaringan. Nah, itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Jadi nilai-nilai apa yang harus dibangun dalam era globalisasi ini? Yang pertama adalah semangat cinta tanah air. Kita boleh belajar dari Jepang, ambil budaya ilmu Jepang, tapi kita harus punya kebanggaan akan tanah air kita. Jangan bangga pakai Sanyo, Panasonic, tapi kita harus juga bangga bahwa tempe sekarang sudah mendunia. Bahkan Pak Rustono, seorang pembuat tempe di Jepang yang asal dari Jawa, dari Jember, itu dalam setiap bungkus tempenya yang sudah dijual bukan hanya di Jepang tapi ke Eropa dan juga ke Amerika, tempe itu ditulis dari Indonesia untuk dunia. Ini kan luar biasa sekali. Pak Rustono yang seorang pengusaha tempe yang tinggal di Jepang saat ini, ketika dia membuat tempe, dia menulis di bungkus tempe itu dari Indonesia untuk dunia. Nanti Pak Rustono, walaupun sekarang dia tinggal di Jepang, dia punya cinta tanah air. Nah, ini yang penting, yang pertama. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Sumpah Pemuda itu merupakan satu momen di mana para pemuda Indonesia itu mengakui 3 hal. Tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Kita tidak menutup diri kita mempelajari bahasa Inggris, Perancis, Belanda, Mandarin, Jepang, Korea, terserah. Tapi yang penting yang harus
kita miliki, bahwa kita harus bangga kita punya bahasa Indonesia. Saya ingin ambil contoh dengan sebuah negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia itu bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Mengapa mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional? Karena 3 suku besar, 3 etnis besar di Malaysia, Melayu, China, India, itu mereka berbicara dengan bahasa ibu mereka, bahasa asli mereka. Orang Melayu nggak begitu suka berbahasa Mandarin. Orang Cina nggak suka berbahasa Melayu dan bahasa India. Orang turunan India bangga dengan bahasa Indianya sehingga kurang suka berbahasa Cina dan berbahasa Melayu. Sehingga untuk menyatukan mereka bertiga ini, mereka pinjam bahasa asing, bahasa Inggris. Nah, Indonesia dari Aceh sampai Papua ada berapa suku? Ada berapa banyak bahasa daerah? Ya kan? Kita aja di Kalimantan ini orang Bakati, orang Bandamea, orang Ahe, orang Sumpung, beda-beda bahasanya, gitu kan? Tapi bisa menyatu dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi kita harus bangga. Kita tidak menolak mempelajari bahasa asing, tapi kita harus bangga dengan bahasa kita dan jangan lupa pertahankan bahasa daerah. Makanya saya berpesan kepada adik-adik, kuasai bahasa asing, gunakan bahasa Indonesia, pertahankan bahasa daerah. Ya, yang orang Dayak jangan lupa berbahasa Dayak. Jangan sampai tidak ingat lagi bahasa Dayak. Yang orang Jawa jangan sampai tidak bisa lagi bahasa Jawa. Tapi gunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi jangan lupa kuasai dan pelajari bahasa asing supaya kita tidak jadi katak dalam tempurung, supaya wawasan kita luas. Atau mungkin suatu ketika kita berbicara di kancah internasional, kita nggak kelabatan. Nah, misalnya pakai bahasa Inggris, I'm happy, I want to visit you to my home, itu kan ngawur. Gitu. Jadi kita harus bisa bahasa asing, menggunakan bahasa Indonesia dan pertahankan bahasa daerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, negara kita itu punya suatu falsafah pegangan hidup, ya, way of life yang namanya Pancasila. Ini universal. Ya, Pancasila sila pertama ketuhanan, universal. Yang kedua, kemanusiaan, universal. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan, ya kan? Dan yang kelima, keadilan sosial. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal, yang kalau diperas malah akan menggembiri. Maka biarkan jauh bersifat universal ini. Ya. Dan Pancasila ini terbukti mampu mempersatukan bangsa kita dari Aceh sampai Papua. Tidak ada nilai-nilai dalam Pancasila ini yang bertentangan dalam ajaran agama apapun yang ada di Indonesia, yang bertentangan dengan budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kita harus bangga, kita harus menerima Pancasila, ya, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi jangan pernah mempertentangkan antara Pancasila dengan ajaran agama. Tidak bisa. Ya. Islam, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha itu sudah terwakili dari Pancasila itu. Ya. Bahasanya gini, tidak ada nilai-nilai Pancasila yang bertentangan dengan ajaran agama tersebut. Makanya sebenarnya tidak bijak ketika ada yang berusaha mempertimbangkan antara agama dengan Pancasila. Jadi kita sudah final, sudah sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa, pegangan hidup bangsa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini nilai yang cukup penting. Ya. Jadi berkorban untuk bangsa dan negara ini harus dimiliki oleh seluruh pemuda Indonesia. Kenapa? Kalau pemuda kita tidak mau lagi berkorban bagi bangsa dan negara, ketika ada ancaman bagi bangsa kita, siapa lagi yang mau berjuang? Berjuang 45 sudah anumerta, sudah di dalam tanah. Mereka sudah merebut kemerdekaan, sudah mempertahankan kemerdekaan, maka yang mengisi kemerdekaan dan menjaga kemerdekaan itu adalah generasi muda. Itu yang penting. Kemudian yang kelima, ya, adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara ini bukan berarti kita jadi tentara, jadi polisi, tidak. Kemampuan bela negara ini ya kesiapsiagaan kita ketika negara membutuhkan, kita siap membela negara kita. Kemerdekaan kita tidak direbut oleh tentara nasional Indonesia saja, tapi seluruh komponen masyarakat. Dan saya, Bu Eri, Lipa dan kawan-kawan, adik-adik juga tidak harus jadi tentara untuk membela negara kita. Dengan profesi apapun saja kita bisa membela negara kita. Contoh salah satunya adalah menggunakan produk dalam negeri, menggunakan buatan
putra bangsa itu salah satu bela negara. Kenapa? Ketika kita banyak menggunakan barang luar negeri, maka kita bayar yang terima duitnya orang luar. Orang luar, iya. Ketika kita membeli barang-barang luar negeri, yang terima duit orang luar. Tapi ketika kita banyak menggunakan produk dalam negeri, maka uang itu berputar di dalam negeri. Itu salah satu contoh bela negara. Itu contoh kecil saja. Itu Apa sih Pak yang dimaksud dengan nasionalisme itu? nasionalisme. Ya. Jadi nasionalisme, isme itu kan paham. Jadi paham nasional, paham kebangsaan. Ya, paham di mana seorang mengakui, mencintai bangsanya, negaranya. Ya. Jadi paham nasionalisme ini adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri yang menganggap dan merasa bangsanya sama derajatnya dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu paham nasionalisme. Nah, Bapak kan tadi kan menjelaskan apa itu nasionalisme. Sekarang, apa yang harus kita kembangkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme itu? Untuk mengembangkan sifat nasionalisme itu, yang pertama kita harus pahami dulu bagaimana situasi bangsa kita. Bangsa kita ini kan terdiri atas berbagai macam suku. Di Sumatera aja itu ada Aceh, ada Gayo. Ya, di Aceh ya, di Aceh itu ada suku Aceh, ada suku Gayo. Itu beda ya. Jadi jangan karena dari provinsi Aceh orang tahu hanya ada suku Aceh, tidak. Di provinsi Aceh itu ada suku Aceh, ada suku Gayo. Sumatera Utara itu ada suku Karo, ada Batak nanti dibagi menjadi Batak Toba, Batak Mandailing, kemudian ada suku Melayu. Kemudian nanti di Sumatera Barat itu ada orang Padang, orang Pariaman, itu beda-beda. Ya, ada orang suku Koto, ada suku Caniago, itu beda. Jadi banyak sekali. Kalau tidak salah itu ada sekitar 900-an, kurang lebih suku. Nah, kita harus paham karakteristik tertentu. Jadi bagaimana kita untuk memupuk nasionalisme kita dengan karakteristik bangsa kita? Yang pertama, itu kita harus mengembangkan sikap toleransi. Saling menghargai di antara suku-suku yang berbeda. Itu yang pertama. Karena tidak mungkin kita bisa membangkitkan rasa kebangsaan dan nasionalisme kalau kita tidak mengembangkan toleransi. Oh, di SMA 2 ini ada Melayu, ya, ada keturunan Dayak, suku Dayak, ada keturunan Chinese, ya kan? Ada juga mungkin Bugis, ada mungkin Madura. Nah, kalau kita tidak mengembangkan sikap toleransi di antara suku-suku yang berbeda yang ada di SMA 2, maka jangan pernah berharap ada rasa cinta terhadap alma mater SMA 2. Ketika ada pembedaan, lo Melayu, gua Madura, lo Batak, lo Cina, lo Dayak, ya, maka jangan berharap akan ada rasa kepemilikan, akan ada rasa memiliki. Ketika tidak ada rasa memiliki, maka tidak akan ada nasionalisme. Begitu juga secara besar, secara global, Indonesia seperti itu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan persamaan. Setelah toleransi, ada ada keadilan. Jadi guru, kepala sekolah tidak akan membedakan kalian berdasarkan suku, berdasarkan agama, tidak. Ya mungkin berbeda agama ketika pembelajaran. Misalnya pelajaran agama Islam, orang Kristen tidak dipaksa ikut, orang Buddha, orang Hindu tidak dipaksa ikut. Ya. Jadi persamaan itu, toleransi itu bukan kemudian orang Islam ngajak orang Kristen belajar bersama, orang Buddha, orang Hindu belajar agama Islam sama-sama, itu bukan. Atau ibadah sama-sama, itu bukan. Tapi persamaan itu ketika ada pelajaran agama Islam, maka bagi yang Kristen ada pelajaran agama Kristen, bagi yang Katolik ada pelajaran agama Katolik, ada bagi yang Buddha ada pelajaran agama Buddha. Sama perlakuannya, bukan diperlakukan sama satu tempat, bukan. Perlakuannya sama. Ini harus dipahami. Kemudian yang ketiga, ya, menumbuhkan rasa semangat penanggungan. Jadi mengapa bangsa Indonesia ini bisa terbentuk? Dulu kan sebelum penjajah Belanda itu kan yang ada kerajaan Aceh, kerajaan Demak, Ternate, Tidore, Mataram, kerajaan Sambas, kerajaan Pontianak, kerajaan Banjar, ya kan? Nah, mengapa kerajaan-kerajaan yang berbeda ini kemudian bisa menyatu sekarang menjadi satu bangsa? Karena rasa senasib sepenang. Kita sama-sama pernah dijajah Belanda, kita sama-sama pernah dijajah Jepang. Inilah
rasa senasib inilah yang kemudian menyatukan bangsa berbagai suku yang berbeda ini menjadi satu bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita tidak pernah dijajah Belanda, mungkin Indonesia ini tidak ada. Yang ada adalah orang Aceh, orang Padang, orang Jawa, orang Melayu, orang Dayak, orang Batak. Jadi berdiri kerajaan atau negara-negara kecil. Itu tiga hal itu yang harus dikembangkan. Apa yang harus kita hindari dalam memupuk rasa nasionalisme itu? Karena kita dibangun dari berbagai suku, maka yang harus dihindari supaya nasionalisme ini tetap terjaga, yang pertama adalah sukuisme. Apa itu sukuisme? Sikap mementingkan sukunya. Right or wrong is my part. Benar atau salah ini suku saya. Jadi misalnya ada konflik antara dua orang pemuda dari suku yang berbeda, kita adalah anggota dari salah satu suku ini. Walaupun salah, kita bela dia. Nah ini, ya nggak bagus, ya nggak bagus. Kita harus jujur. Kalau dia salah, walaupun adik kita sendiri, ya udah. Nah, jangan dibela. Hanya ya memang sih dalam proses pembelaan, dalam pengadilan, orang bersalah pun wajib dibela. Ya. Tapi belanya jangan membela membabi buta, bela yang tidak masuk akal. Ya. Misalnya si A, ini suku A, si B, suku B, si B nabrak si A, kemudian kelahi, yang salah si B. Kita karena satu suku dengan si B, kita bela, kita pukulin si A, walaupun si B yang salah, nah, kan tidak benar. Nah, sikap sukuisme seperti ini harus dihapuskan. Kita bangga dengan suku kita jaga budaya suku kita, tapi kita harus masuk akal, harus rasional, ya, bahwa suku kita ini adalah komponen dari seluruh bangsa Indonesia. Maka yang pertama harus kita hindari adalah sikap berlebihan daripada sukuisme. Yang kedua, chauvinisme. Kalau sukuisme itu dalam suatu bangsa, chauvinisme itu dalam bangsa kita. Right or wrong, Indonesia is my country. Kita punya sejarah kelam ketika kita menganeksasi Timor Leste. Tahun 70-an itu kita menganeksasi, kita mengambil Timor Leste. Jadi ketika kita mengambil Timor Leste, secara hukum internasional kita telah menjajah Timor Leste. Nah ini sebenarnya bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang Dasar Negara Indonesia mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Itu sejarah yang jujur kita harus sampaikan bahwa kita pernah menganeksasi. Ketika kita membela negara kita walaupun kita salah, maka itu termasuk chauvinisme, itu juga kurang baik, ya, juga kurang baik. Misalnya dulu ketika bangsa asing menjajah kita, secara hati nurani mereka mungkin mengatakan bahwa pemerintah mereka telah menjajah bangsa Indonesia itu adalah salah, tapi kemudian mereka tutupi. Mereka tidak peduli, mereka mengatakan right or wrong, England is my country, right or wrong, Holland atau Dutch is my country. Jadi merupakan pembenaran bagi orang Belanda, bagi orang Inggris pada saat itu menjajah seluruh dunia. Ini adalah chauvinisme, itu juga kurang baik, gitu ya. Jadi ini harus dihindari. Yang ketiga adalah ekstremisme. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Pak Anda. Sekarang kita akan kembali lagi membahas tentang pendidikan karakter yang akan dijelaskan oleh Bu Eri. Bu, pengertian pendidikan karakter itu apa? Pendidikan karakter kita sekarang adalah menuju globalisasi yang semakin meningkat, ya. Bagaimana globalisasi itu semakin banyaknya masuk budaya-budaya asing ke negara kita. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Anda, masuknya budaya gaya K-pop, itu kan, makanan-makanan yang tadi ala-ala luar negeri. Itu adalah pengaruh globalisasi untuk para remaja. Di sini di dunia pendidikan kita mulai pendidikan karakter. Pada waktu zaman kita dulu Pak Anda ya, tahun kita masih pendidikan tahun 90-an ya. Pendidikan kita belum masih banyak masuk pengaruh-pengaruh budaya asing, ya kan? Mungkin kita hanya difokuskan pada PKN. Ya. Dulu PMP, PKN, sekarang berubah menjadi PKN, ya kan? Karena tadi ya, tapi kita lebih
ke sana, jadi karena belum masuknya terlalu banyak masuknya budaya asing. Saya lihat juga kan pada waktu dulu kita saat sekolah kita sangat takut menghadapan dengan guru ya. Iya. Padahal guru itu tidak gampang, baik-baik saja. Tapi untuk ngomong kadang kita perlu tenaga ekstra untuk mengumpulkan kekuatan. Karena saking takutnya mungkin terlalu. Sebenarnya mungkin bukan takut ya. Bukan takut sih, Kita apa ya? hormat Ya, hormat segan. segan. Sehingga saking hormat dan segan kita Jadi, kadang-kadang bukan takut. ya lebih cenderung menghindar gitu kan. Ya, Kalau sekarang sekarang saya ketemu siswa di jalan dia titik, aduh, saya Ya. jadi oh. tapi sebenarnya sih tidak Oke, masalah. tidak Ketika masalah mereka sih. menganggap kita sebagai Ya. teman, cuma ada batasan di mana seorang siswa dan di mana seorang guru dan di mana seorang teman gitu kan ya. Ya, Sehingga kadang-kadang perilaku yang kurang berkarakter Ya. itu yang sering ditampilkan dan memang eh, penting sekali ya karakter pendidikan ini. ini itulah pentingnya pendidikan karakter untuk zaman atau masa sekarang karena saking banyaknya ya pengaruh dua lah, ya kan? Di sini kita masuki pengertian pendidikan karakter. Di sini ada suatu pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan. Tahu saja tapi tidak diterapkan itu tidak baik. Misalnya di sekolahnya kita tahu pengetahuan diberikan di sekolah ada 16 mapel, ya kan, pengetahuan. Ada agama, ada PKN, ada bahasa Indonesia, contohnya kan. Agama misalnya mengajarkan tentang misalnya untuk agama Islam, beribadah. Saat masuk waktu sholat kita tahu ya kan, sholat bagi agama Islam misalnya kan, ya hanya didengarkan saja, hanya tahu itu udah masuk sholat tapi tidak melaksanakan, itu salah juga, ya kan? Nah itulah pendidikan karakter salah satu contohnya. Jadi kita tahu kita laksanakan itu lebih baik. Nah, kemudian di sini pengetahuan, kemudian kesadaran. Nah, tadi kesadaran kita masuk waktu sholat kita tahu, kita sadar saya ini agama Islam, ada masjid di sekolah kita atau di sedang jalan tapi melewati masjid, sudah dulu sebentar melaksanakan ibadah, kita sadar kan. Kemudian kemauan sama juga, mau tahu tapi tidak mau itu tidak baik. Tahu, sadar dan mau itu lebih baik, ya kan? Serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Nah, tadi pendidikan karakter memiliki 3 unsur di sini: pengetahuan, kesadaran atau kemauan. Jadi kita tahu kita di sana diberi pengetahuan, kesadaran dan kemauan. Jadi di sini pendidikan karakter adalah definisi khususnya adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi lingkungannya, ya kan? Itulah pengertian. Ya Bu, apa sih tujuan pendidikan karakter itu? Ya, tujuannya di sini tujuan pendidikan karakter. Kita lihat tadi 3 komponennya kan. Kita diberi pengetahuan dalam pendidikan itu. Kita diberi kesadaran atau kemauan dalam pendidikan itu. Di sini tujuannya untuk membantu penyempurnaan diri individu. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sudah sempurna ya, sudah sempurna. Tapi saat dilahirkan dunia masuk hal-hal yang bersifat misalnya negatif. Kalau positif sih boleh dicerna kan, tapi hal-hal yang tadi saya bilang dari budaya-budaya luar, ya kan? Nah, jadi perlu disempurnakan. Di sini penyempurnaan individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Di mana pendidikan ini dikhususkan untuk menyiapkan sebenarnya, menyiapkan
di mana generasi muda kita tuh siap menghadapi tantangan. Iya. Tujuannya. Supaya generasi muda itu punya karakter yang baik. Iya, punya karakter yang baik. Tadi lewat depan orang tua. Zaman dulu, zaman saya waktu sekolah SMA ya, Mas ya, saya segan-segan atau duduk lah ya. Ya. Tapi zaman sekarang itu udah hampir terlupakan. Ya. Malah mungkin kadang-kadang Ya. saya ditabrak sama siswa. Ya, hampir terlupakan. Saya ingat sekali Bu Erin dulu Ya. waktu saya sekolah ketika kita di kantin, kemudian bunyi menjelang masuk kan belum ada itu. Iya. Ada dulu ke kantin bubar. Nah, Sekarang iya, kita sebagai guru ke kantin, boro-boro mereka menyisihkan kita tempat. jadi Pak, Bu, jamin. Nah, itu ya mungkin bukan masalah jaminnya ya. Iya. Tapi karakternya ya. ya, yang bukan bagus, sopan. gitu. Bukan Kita sopan. mengatakan, Pak, jamin Pak, Bu, jamin Bu, gitu kan. Jadi ya gimana gitu ya kan. saya pun kadang kita sih tidak marah Nah. sebagai ibu kan, enggak sih. Saya sih tidak mau juga terlalu hormat siswa sama saya, Iya. tidak. Saya mau juga berteman, tapi ada batasan-batasan. Itulah yang membuat siswa harus memiliki karakter tadi, karakternya yang sopan gitu, ya kan? Kemudian kepeduliannya, Bu Erin, Hmm. itu penting sekali. Hmm. Jadi begini, saya pernah melihat guru itu punya selasa. Iya. Siswa lewat dan bahasa Tanpa lembek. Iya, kan? tidak ada bicara komisik atau takut. Mungkin itu juga dari pola pendidikan di rumah ya, ketika ada orang tuanya sedang nyapu, anaknya santai main HP. Santai main gitu. HP, nonton TV. Nah itu mungkin ya ini yang karakter yang kurang baik yang harus kita rubah dalam ya. proses pendidikan karakter itu. Gitu. Jadi bukan berarti anak atau siswa itu harus bekerja guru santai-santai, tidak, tapi adanya kepedulian, responsif, Kesadaran. ya kesadaran gitu kan. Nah. Jadi responsif, jangan apatis, jangan tidak peduli dengan Ya, lingkungan. dengan Gitu. lingkungan, iya, iya. Ibaratnya di depannya kayak ayam pun Santai nah, saja. santai saja selebel. Iya. Itu kurang bagus itu. Nilai-nilai pembentuk karakter itu apa saja Bu? Di sini ada 8 nilai, 18 nilai pembentuk karakter untuk khususnya untuk siswa baru ya. Sini 1, kejujuran. Nah, saya mengingatkan anak saya karena saya punya anak ya, anak yang pintar saja tidak cukup kalau kita tidak jujur ke anak. Banyak orang pintar di dunia tapi tidak jujur, itu akan menjadikan dirinya terpuruk nanti ke depannya. Ingat itu. Contoh, contohnya di sekolah ini hal yang paling kecil mencontek. Saya sudah mengingatkan ke siswa, kalian mencontek itu adalah menuju arah korupsi, Anda mencontek. Kita pada awalnya menganggap mencontek itu hal biasa, santai, sepele. Kita mendapatkan nilai bagus, ya tidak ketahuan. Tapi itu membuat diri kita menjadi ya nanti ketahanan luar biasa untuk berbohong tidak jujur. Nanti mengarah ke arah yang lebih besar lagi perbuatan jeleknya jadi korupsi. Kemudian sikap toleransi, tadi kepedulian terhadap sesama. Jangan cuek saja lewat depan orang santai, tidak peduli tua atau muda, lewat saja ya kan, atau dengan orang tuanya. Kemudian kedisiplinan. Nah, di sini kedisiplinan yang ketiga diperlukan sekali di sekolah adanya. Misalnya jam masuk jam 7. Ya, kita harus ya siap-siap jam 7, jangan sampai lewat jam 7 baru kita datang ke sekolah. Disiplin. Karena disiplin di sini mengajarkan kita untuk hidup mandiri, sebenarnya bagus sekali untuk disiplin ya kan? Kunci kesuksesan Kunci disiplin. kesuksesan itu disiplin. Kemudian yang keempat kerja keras, bekerja keras. Ya tadi di mana masuknya gaya-gaya yang dari negara luar sana, tapi kita membendungnya dengan kerja keras. Gimana? Tadi belajar dengan maksimal, bekerja keras supaya nanti menjadi generasi muda yang baik, yang tangguh, ya kan? Kemudian kreatif. Di sini yang 5 kreatif. Kreatif dapat berinovatif maksudnya di sini. Kemudian ke-6 kemandirian, mandiri, dapat menjadi pribadi yang mandiri. Di sini pendidikan karakter menciptakan yang ke-6 kemandirian. Jangan manja lah. Tidak manja. Ya, Sedikit-sedikit Pak, ya. mandiri. Untuk di negara asing sana, kalau usia 17 tahun Ya, katanya harus
keluar dari rumah. Harus keluar dari rumah. Kalau kita di Indonesia masih Kadang-kadang sampai punya anak masih ikut dengan orang tua ya. PMI, pondok mertua indah gitu. ya, masih dengan mama bapaknya, masih kadang yang SMA aja biasanya mau sekolah masih dibangunkan. Nah itu mana Untung nggak kemandiriannya? dimandikan. Iya. Nah itu. Yang ketujuh, sikap demokratis. Demokratis maksudnya di sini demokrasi terbuka. Mau ya kan? menerima pendapat Ya, terbuka. tidak egois. Kemudian yang kedelapan, rasa ingin tahu. Maksudnya rasa ingin tahu di sini ya di sekolah contohnya tentang apa yang disampaikan guru. Jika tidak tahu silakan ditanyakan. Apalagi untuk siswa yang baru ini ya kan. Ini guru apa kan belum mengenal gurunya. Silakan bertanya. Gurunya di sini tidak jahat-jahat, semua baik-baik ya. Kemudian Casingnya hard, Iya. dalamnya soft. yang kesembilan, semangat kebangsaan. Tadi sudah disampaikan ke Anda, semangat kebangsaan. Ya kan, mencintai tanah airnya. Yang ke-10, cinta tanah air ya, sama juga. 11, menghargai prestasi. Hargai prestasi kawannya. Kan? Yang ke-13, cinta damai, jangan menimbulkan perpecahan. Kemudian 14, gemar membaca. 15, peduli terhadap lingkungan. Dan 16, peduli sosial. Kemudian yang 17, rasa tanggung jawab. Dan ke-18, religius, agama. Ya, di sini rasa keagamaan. Itu adalah 8 komponen nilai-nilai pembentuk karakter Alifah. Ya Bu, apa yang harus dilakukan sekolah untuk menumbuhkan pendidikan karakter tersebut? Di sini difokuskan pada biasanya sekolah memfokuskan pada mata pelajaran ya Kak Andang ya. Di sekolah kita ada mata pelajaran. Ada mata pelajaran-pelajaran yang memang menekankan pada karakter, Ya. selain PKN, PKN, agama, bahasa dan Indonesia. bahasa Indonesia. Ya, di sini. Kalau dulu ya Rita, zaman-zaman Bapak dulu masih kecil itu memang ada mata pelajaran ini tata krama. Ya, ada. Ya. Dulu. Dulu ya. Dulu ada penataran P4 itu nanti juga akan saya sampaikan di materi LSI tentang tata krama. Dulu kami di penataran P4 itu memang ditekankan sekali. Jadi ada praktek bagaimana berjalan, praktek bagaimana kita ngadep guru, bagaimana kita narik kursi, Ya. itu ada dulu. Ya. Cuma akhir-akhir ini mungkin ketika pendidikan kita berkiblat kepada sains, lebih mengutamakan kepada hal-hal yang bersifat sains, akhirnya itu menjadi dilupakan. Dan mungkin terlalu berkiblat kepada pendidikan barat ya, yang mengutamakan kepada saintis dan sebagainya, sehingga hal-hal yang bersifat kepribadian bangsa, karakter sudah menjadi kurang ya. Jadi selain kepada pelajaran ya, PKN, agama dan juga bahasa Indonesia, kita juga di sekolah ini mengembangkan kegiatan ekstra. Jadi ekstra itu seperti paskibra, itu kan menanamkan kedisiplinan, cipta tanah air, patriotisme. Kemudian di pramuka di situ menekankan kepada tolong menolong, ya kan? Kemudian banyak sih ya, banyak ya. Intinya satu, seperti yang disampaikan Bu Erin tadi itu, ingin tahu, bekerja keras, dan yang paling penting adalah disiplin. Orang mengatakan, Pak saya keteteran pelajaran karena saya terlalu sibuk ikut kegiatan ini. Salah. Kalau disiplin, mau sibuk apapun juga dia harus bisa mengatur dirinya. Kalau tidak disiplin, ya, jangankan mau ikut banyak, nggak ikut apa-apa aja, yang hanya sekolah toh, dia kan keteteran dalam proses belajar. Kenapa? Dapat tugas, kalah. Nah, kan gitu. Santai. Dulu begitu deadline. Nah, SKS, kebut semalam, sistem kebut semalam, gitu kan. Tugas menumpuk, besok harus dikumpulkan, malam itu baru mengerjakan. Kemudian ngaluh ke orang tua, banyak yang diberi tugas oleh guru, padahal tugasnya udah lama. Ngeluhnya satu malam itu, akhirnya orang tua yang tidak paham karena tidak ada komunikasi, marah buat status guru menjadi siswa dengan tugas yang tidak
bagaimana Bu, mengapa begini? Oh Pak, atau oh Bu, ini tugasnya udah 1 minggu, udah 2 minggu, udah 3 minggu, udah 1 bulan, tapi kayaknya dikerjakan malam ini, jadi keteteran. Nah itu harus ada komunikasi gitu. Jadi banyak ya sebenarnya itu ya, dan memang setiap guru akan melakukan penilaian terhadap karakter anak ini. Karena di dalam penilaian rapor nanti pun Iya. ada penilaian karakter Iya, siswa, aspek ya kan? sosial, aspek Iya. sosial baik itu pribadi maupun bertemannya. Dari sini dulu Arifah, apa yang saya sampaikan tentang pendidikan karakter ya. Nah, itu tadi materi yang disampaikan oleh Bu Erin mengenai pendidikan karakter. Sekarang kita ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh Pak Andang, yaitu tentang tata krama. Pak, apa yang dimaksud dengan tata krama? Tata krama berasal dari 2 kata, tata dan krama. Krama. Jadi tata itu aturan. Tata itu bisa dikatakan sebagai aturan, sedangkan krama itu sopan santun. Jadi tata krama itu aturan atau hal-hal yang mengatur tentang bagaimana cara berperilaku yang baik, yang sopan dan santun. Itu pengertian tata krama. Nah, jadi kalau dalam ilmu sosiologi ada tata kelakuan itu yang dibangun dari pertama cara makan, cara minum, cara mengetuk pintu, cara mandi, cara pakai sepatu, cara pakai baju. Jadi dalam ilmu sosiologi yang paling rendah dalam nilai dan norma itu adalah cara. Kemudian berkembang yang kedua menjadi tata kelakuan. Jadi setelah cara, tata kelakuan, kemudian yang ketiga kebiasaan, dan yang keempat ada istiadat. Ini semua berkaitan dengan tata krama atau aturan dalam berperilaku secara baik atau sopan dan santun. Bagaimana sikap dan perilaku yang diharapkan oleh guru dari seorang siswa? Jadi yang jelas tentu sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang positif. Ini begini, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Begitu kan ya? Hal yang kita anggap baik di satu kelompok belum tentu baik di kelompok lain. Hal yang buruk di satu kelompok belum tentu buruk di kelompok lain. Contoh, ada satu masyarakat di Indonesia ini mengepel lantai rumahnya pakai tai sapi. Jadi di Nusa Tenggara, di Nusa Tenggara Barat ya, mereka membersihkan lantai rumahnya dengan tai sapi. Menurut kita di Kalimantan Barat ini mungkin itu kotor, tapi bagi mereka ya itu membersihkan. Nah itu perbedaan tata kelakuan, perbedaan cara tata kelakuan, kebiasaan dan adat istiadat. Bagi orang Melayu makan pakai tangan biasa. Bagi orang Cina makan pakai tangan tidak biasa, mereka biasanya pakai sumpit. Bagi orang Jepang makan bersuara, misalnya mengecek gitu atau itu biasa. Tapi bagi kita mungkin tidak sopan. Nah, itu sebabnya guru kemudian sekolah di sini mengembangkan suatu aturan untuk mensatukan persepsi. Ya. Bagaimana tata kelakuan, aturan-aturan berperilaku dalam tatip sekolah, tatip siswa. Kenapa? Kalau tidak dibuat tatip ini, maka nanti akan bingung. Yang keturunan Jawa, keturunan Bugis, keturunan Sunda, bawa budaya masing-masing, berperilaku dengan gayanya masing-masing, sehingga nanti nilainya itu akan berbeda. Akhirnya akan susah. Sehingga bagaimana sikap dan perilaku yang diharapkan siswa oleh guru itu didasarkan pada tatip yang ada di sekolah. Contoh, rambut gondrong. Kalau dalam agama Islam, Nabi itu mensunahkan memanjangkan rambut dan hanya mencukur gundul pada saat mau naik haji atau mewarnai rambut. Pak, menurut agama saya boleh Pak mewarnai rambut, menggadurkan rambut. Itu kan ya? Nah, ini kan susah nanti.
Oleh sebab itu sekolah membuat satu parameter, satu aturan bahwa di sekolah tidak boleh rambut gondrong bagi laki-laki. Tidak boleh menggunakan perhiasan berlebihan bagi wanita. Kalau mohon maaf, kalau orang Madura suka itu bertatai, bertatai emas di sana. Nah itu untuk beberapa etnis ya, khususnya mungkin orang Madura ya, ibu-ibu Madura kalau kita lihat di YouTube itu walaupun tidak semua ya, oknum sebenarnya. Tapi di sekolah kita buat aturan, kenapa? Pertama, alasan keamanan. Pertama, yang kedua alasan ya jangan sampai kemudian menimbulkan perasaan sombong, perasaan iri, perasaan superior gitu kan, sehingga dibuatlah tata kelakuan aturan-aturan. Nah, jadi yang diharapkan kita tidak melihat latar belakang etnis, tidak melihat latar belakang agama daripada siswa, tapi sekolah punya tata kelakuan, punya aturan yang diatur dalam tata tertib yang harus diikuti oleh siswa. Jadi terlepas dari apapun budaya yang merupakan latar belakang siswa tersebut, ketika Anda masuk ke SMA 2, maka ikutilah aturan tata kelakuan yang ada di SMA 2. Itu. Contoh perilaku yang baik sesuai dengan kaidah yang berlaku itu seperti apa, Pak? Waktu. Datang tepat waktu. Ini kan. Kemudian ketika masuk ke ruang guru, ketuk pintu. Nah, itu kan cara tata kelakuan, ya kan? Kemudian ketika WA nih, jangan Pak nilai saya kok belum tuntas. Nah itu. Emang semua guru nih kenal dengan siswa, emang semua guru punya nomornya Baginda. Selamat pagi Pak, atau Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Mahesa kelas 11 IPA 10 misalnya gitu kan. Mau bertanya Pak, gitu kan. Nilai saya yang belum tuntas apa saja. Nah itu kan cara berkomunikasi menggunakan media sosial. Ada yang lebih dikendalikan di saat naik kelas siswa. Saya kan enggak gitu. Nah, kayaknya kita ibaratnya begini, ketika siswa dengan guru ini kan seperti hanya anak dengan orang tuanya, gitu kan ya. Bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang tuanya? Begitu juga nanti kepada kami guru-guru ini, bagaimana kami memperlakukan siswa ini seperti kami memperlakukan anak-anak kami, gitu. Jadi itu contohnya. Kemudian ketika berjalan, janganlah kita ini kan harus menjaga nama baik sekolah. Pakai baju SMA 2 kemudian berjejer 3. Jalan ini kan nggak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat secara umum. Kemudian makan minum sambil jalan, itu kan nggak sopan. Paling nggak duduk lah. Di kantin jongkok di kursi ya. Kursi itu tempat duduk, bukan tempat jongkok, gitu kan. Kalau mau jongkok tuh di mana? di WC atau di kloset, gitu kan. Nah, jadi tata kelakuan atau perilaku yang kita harapkan itu adalah yang baik, ya. Baik itu menurut parameter umum maupun khusus yang diatur dalam tata tertib sekolah. Ya, memang sangat universal. Sesuatu yang dianggap baik belum tentu baik oleh orang lain, sesuatu yang dianggap buruk oleh satu orang belum tentu buruk oleh orang lain. Tapi kita punya parameter khusus, punya aturan khusus yang disebut dengan tertib sekolah. Itu aja. Nah, adik-adik, tidak terasa materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita sudah selesai. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.